Pernah kepikiran gak sih kalau membangun argumen yang kuat itu, ya mirip banget sama membangun rumah. Bener deh, kita butuh material yang bagus, cetak biru yang jelas, dan pastinya tujuan yang pasti. Nah, kali ini kita bakal jadi arsitek buat pikiran kita sendiri. Kita akan belajar membangun cara berpikir yang gak cuma kokoh, tapi juga benar-benar berguna. Coba kita bayangin ya, rumah yang bagus itu kan melindungi kita, ngasih kita struktur dan punya fungsi yang jelas. Nah, argumen yang logis itu persis kayak gitu buat pikiran kita. Dia melindungi kita dari informasi yang keliru, ngasih struktur buat ide-ide kita, dan ngebantu kita mencapai tujuan, yaitu kebenaran. Pertanyaannya sekarang, seberapa kokoh sih rumah pikiran yang kita tinggali setiap hari? Oke, setiap proyek bangunan yang keren itu pasti dimulai dari cetak biru yang detail kan? Tanpa itu, ya bangunannya bisa miring, atau lebih parah lagi, bisa roboh. Nah, dalam dunia berpikir, cetak biru kita itu namanya kerangka dasar logika. Ini adalah fondasi, struktur paling dasar yang bakal menopang seluruh bangunan argumen kita nanti. Betul sekali. Sama kayak bangun rumah, kita nggak mungkin dong langsung pasang atap duluan. Kita harus mulai dari fondasi, dari dinding. Dalam logika juga gitu prosesnya. Kita harus mulai dari unit-unit terkecil, dari bahan-bahan dasar yang nantinya kita susun jadi sesuatu yang lebih besar dan punya makna. Nah, ini dia 3 komponen utama dari cetak biru kita. Coba bayangin ya. Pertama, pengertian atau konsep. Ini ibarat batu batanya. Satu persatu. Lalu yang kedua, keputusan atau proposisi. Ini adalah momen saat kita nyusun batu bata itu jadi sebuah dinding yang kokoh. Dan terakhir, penyimpulan atau penalaran, ini proses masang atapnya, yang menyatukan semua dinding jadi satu struktur utuh yang bisa melindungi kita. Yuk, kita mulai dari batu batanya. Pengertian. Ini adalah unit paling dasar dari pemikiran kita. Jadi gini, sebelum kita bisa debat soal makanan cepat saji, kita semua harus sepakat dulu. Apa sih definisi makanan cepat saji? Apa itu kalori? Apa itu obesitas? Kalau definisi kita beda-beda, ya sama aja kayak kita lagi bangun rumah di 2 lokasi yang berbeda. Nggak akan nyambung. Oke, batu bata udah ada. Sekarang kita mulai bangun dindingnya. Inilah yang kita sebut proposisi. Kita ambil beberapa konsep tadi, misalnya makanan cepat saji dan kalori tinggi, terus kita hubungkan jadi sebuah pernyataan yang bisa diuji, benar atau salah. Pernyataan inilah dinding argumen kita. Kita bisa cek nih, dindingnya lurus dan kuat atau miring dan rapuh. Nah, yang terakhir, kita pasang atapnya. Penyimpulan itu adalah proses menyatukan semua dinding-dinding proposisi yang udah kita bangun. Kalau dinding A bilang makanan cepat saji itu tinggi kalori, dan dinding B bilang asupan kalori tinggi menyebabkan obesitas, kira-kira atap seperti apa yang bisa kita pasang di atasnya? Nah, inilah inti dari penalaran. Menyatukan semua kepingan jadi satu kesimpulan yang utuh. Oke, kita udah punya cetak biru yang keren. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Buat apa kita capek-capek bangun rumah pikiran ini? Apa gunanya? Sekarang kita geser fokusnya ya, dari bagaimana kita berpikir ke mengapa kita perlu berpikir secara logis. Dan ini dia poin kuncinya. Logika itu bukan sekedar teori rumit yang adanya di buku-buku filsafat. Sama sekali bukan. Logika itu alat praktis, perkakas yang kita pakai setiap hari. Waktu kita milih mau percaya berita yang mana, waktu kita negosiasi di tempat kerja, kita pakai logika. Logika itu ibarat kompas buat kita navigasi di dunia yang penuh informasi dan ya disinformasi. Jadi, apa aja sih fungsi dari rumah pikiran kita ini? Well, berpikir logis itu bikin kita makin tajam. Logika bantu kita misahin mana alur pikir yang benar dan mana yang ngaco. Jadi kita terlindung dari badai opini yang gak ada dasarnya. Ujung-ujungnya, semua ini ngasih kita kemandirian buat mikir sendiri, menganalisis masalah dengan runut, dan yang paling penting, menghindari kesimpulan yang gegabah. Cukup teorinya, sekarang kita langsung ke lokasi konstruksi. Kita bakal lihat gimana cetak biru logika ini dipakai buat menganalisis masalah di dunia nyata. Kasusnya, hubungan antara obesitas dan makanan cepat saji. Jadi, bayangin skenarionya. Ada seorang ahli gizi. Dia melihat ada 2 tren yang naiknya barengan. Kasus obesitas makin banyak, dan di saat yang sama, gerai makanan cepat saji makin menjamur. Ini cuma kebetulan aja, atau ada hubungan sebab akibat? Nah, tanpa logika, kita cuma bisa nebak-nebak. Tapi dengan logika, kita bisa mulai membangun argumen yang sistematis. Langkah pertama, ahli gizi kita ini ngumpulin batu batanya dulu. Dia harus definisikan dengan jelas apa itu indeks massa tubuh buat ngukur obesitas, apa yang dimaksud kalori berlebih, dan makanan cepat saji itu yang kayak gimana.
Setiap definisi ini harus presisi, nggak boleh ngambang. Selanjutnya, dia mulai bangun dindingnya. Berdasarkan data yang ada, dia merumuskan sebuah proposisi. Konsumsi makanan cepat saji itu berhubungan dengan asupan lemak jenuh yang tinggi. Ini bukan lagi sekedar opini atau perasaan loh, ini adalah klaim spesifik yang bisa dievaluasi, bisa diuji kebenarannya dengan data. Dan akhirnya, atapnya pun dipasang. Setelah melihat banyak kasus per kasus, ahli gizi ini pakai penalaran induktif. Dia menarik kesimpulan umum dari contoh-contoh spesifik. Kemungkinan besar ada hubungan sebab akibat di sini. Coba perhatiin kata-katanya ya, kemungkinan besar. Ini ciri khas penalaran induktif yang kuat. Kesimpulannya berdasarkan probabilitas dari bukti yang ada, bukan kepastian mutlak kayak di matematika. Jadi, mari kita lihat lagi hasil akhir dari proyek konstruksi kita ini. Kita sudah berhasil membangun sebuah argumen yang utuh dari awal sampai akhir, hanya dengan menggunakan cetak biru logika. Keren kan? Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling penting. Kerangka logika itu soal bagaimana kita berpikir. Ini strukturnya. Sedangkan kegunaan logika itu soal mengapa kita berpikir. Ini fungsinya. Coba bayangin, rumah dengan arsitektur super canggih tapi nggak bisa ditinggali. Apa gunanya? Sebaliknya, kita juga nggak bisa bangun rumah yang nyaman dan fungsional tanpa arsitektur yang benar. Jadi, poin utamanya adalah ini. Struktur dan fungsi dalam berpikir logis itu nggak bisa dipisahkan. Cara kita berpikir, yaitu kerangkanya, itu sangat menentukan seberapa efektif kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu kegunaannya. Keduanya itu saling menguatkan. Kalau kita menguasai strukturnya, kita bisa mencapai fungsinya dengan jauh lebih baik. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setiap hari waktu Anda baca berita, diskusi sama teman, atau bikin keputusan penting, sadar atau enggak, Anda itu sedang membangun sesuatu di dalam pikiran Anda. Pertanyaannya, apakah fondasinya kuat, dindingnya lurus, dan atapnya apakah bisa melindungi Anda dari kesimpulan yang keliru? Pilihan arsitekturnya ada di tangan Anda.